menjadikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Cincirai dan yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf yang alhamdulillah sudah nampak hadir dalam kelas ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk waktunya. Kemudian mohon maaf mengganggu waktu atau aktivitas belajarnya. Sebelumnya di sini saya akan memaparkan sedikit banyaknya tugas terakhir di dalam pendidikan atau pengembangan kompetensi guru PJOK. Dalam hal ini mengenai tugas terakhir yaitu rencana tindak lanjut dalam merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah. Ya, di sini saya Ahmad Nadiani sebagai guru mata pelajaran PJOK SD Negeri Cincirai, kemudian peserta PKG PJOK angkatan kedua tahun 2024. Sedikit intermezzo mengenai apa sih PKG PJOK itu. Kemarin selama hampir 3 bulan dari bulan Juni, di awal bulan Juni sampai sekarang, mudah-mudahan mohon doa dan dukungannya dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan di tanggal 28 Agustus nanti saya bisa dinyatakan lulus dalam pendidikan pengembangan kompetensi guru PJOK ini. Di mana PKG PJOK ini adalah tujuan utamanya adalah meningkatkan kemampuan dan profesionalisme guru mata pelajaran PJOK agar dapat memberikan pendidikan yang lebih efektif dan berkualitas. Kemudian program ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa melalui peningkatan kompetensi guru PJOK. Kemudian dengan guru yang lebih terampil dan berpengetahuan diharapkan kualitas pendidikan jasmani di sekolah dapat terus meningkat. Mudah-mudahan dengan adanya saya mungkin kembali mengikuti pendidikan PKG PJOK ini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya dalam mata pelajaran PJOK di Cincirai. Amin ya rabbal alamin. Oke. Itu ya sekilas tentang PKG PJOK. Nah, apa sih tujuan saya dalam mengumpulkan atau mengajak Bapak Ibu untuk berkumpul di kelas ini? Adalah penyampaian rancangan program yang sudah saya susun selama kurang lebih 3 bulan dari bulan Juni, Juli, dan sekarang Agustus. Ini adalah tugas akhir rencana tindak lanjut bagaimana penyusunan program baik yang sudah berjalan ataupun yang akan kita lakukan ke depannya. Ini adalah program yang saya buat yaitu Jumsihat dan Sipeling. Jumsihat itu adalah Jumat bersih dan sehat, dan Sipeling itu siswa peduli lingkungan, di mana kegiatan ini sering kita lakukan tentunya di setiap hari Jumat kalau Jumsihat, dan Sipelingnya di setiap hari Sabtu pada kegiatan P5 yang sekarang kita mulai laksanakan peduli lingkungan. Kemudian di mana program intrakurikuler ini dirancang untuk apa? Untuk mengembangkan kemampuan keterampilan gerak dan menjaga lingkungan sekolah serta kebugaran jasmani siswa. Di mana kegiatan Jumsihat sering kita lakukan pada hari Jumat, diawali dengan kegiatan senam bersama, kemudian bersih-bersih lingkungan, kemudian diakhiri dengan makan bersama. Dan Sipeling itu adalah siswa peduli lingkungan, di mana siswa menanam tanaman baik itu berupa sayuran ataupun berupa buah-buahan yang bisa kita manfaatkan, yang bisa siswa manfaatkan dan sekolah juga manfaatkan. Itu ya untuk proyeknya, yaitu Jumsihat dan Sipeling. Oke, untuk selanjutnya tentunya untuk berjalannya program yang saya buat ini dibutuhkan kolaborasi ataupun kerjasama tim yang luar biasa dari Bapak Ibu guru semua, mulai dari saya sendiri
sebagai guru mata pelajaran PJK-nya, kemudian wali kelas dan guru mata pelajaran PAI, kemudian kombel dari SD Negeri Cikirai atau komunitas belajar yang sudah kita buat di awal tahun kemarin, yaitu tentang komunitas belajar SD Negeri Cikirai. Mohon kolaborasi dan dukungan dari Bapak Ibu Dewan Guru semua. Mudah-mudahan program yang saya buat ini bisa terlaksana dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, untuk berikut ya. Latar belakang kenapa saya memilih program Julsihat dan Sipeli, di mana dilatar belakangi dari perilaku malas gerak siswa atau mager ya, dan perkembangan teknologi serta dampak pengaruh gadget mengakibatkan rendahnya minat siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan dan membiasakan budaya hidup sehat. Kemudian selain itu, latar belakang saya membuat program ini adalah sebagai bagian dari pelaksanaan komunitas belajar atau KBS dari proyek pembuatan profil Pancasila atau P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan dan topiknya peduli lingkungan. Ini untuk si P-nya dari siswa peduli lingkungan. Kemudian selain itu di latar belakangi program ini adalah SD Negeri Cikirai memiliki modal aset yang sangat berharga yang mungkin harus kita manfaatkan. Di antaranya manusia, ada beberapa guru yang mungkin dalam kegiatan senam suka menjadi instruktur. Kemudian aset fisiknya, kita mempunyai lahan yang luas, mempunyai lapangan, mempunyai sound system. Kenapa kita tidak manfaatkan itu untuk program ini ya, Julsihat dan Sipeli. Kemudian selain itu di latar belakangi saya berkeinginan untuk mewujudkan kepemimpinan peserta didik atau student agency. Student agency di sini melalui program yang mengakomodasi voice, choice, dan ownership atau apa sih voice, choice, dan ownership nanti kita akan bahas untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian latar belakang yang terakhir adalah saya membuat program ini latar belakang visi dalam mata pelajaran PJK, yaitu untuk mengembangkan pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar yang ada di sekolah ini. Mudah-mudahan bisa terlaksana programnya ya. Apa sih voice, choice, dan ownership? Nah, di sini masih latar belakang dari proyek yang akan kita laksanakan atau yang akan kita kembangkan, yaitu berdasarkan voice. Voice itu adalah suara, ya, suara dari siswa sendiri. Kita memiliki suara atau usulan dari siswa. Misalkan, contohnya memberikan kepada siswa untuk dalam Julsihatnya di sini berpendapat dalam memilih jenis senam kebugaran jasmani yang kita inginkan. Kemudian menanam jenis tanaman. Kemudian mereka juga bisa membuat kria dari sampah. Ya. Kemudian untuk choice-nya adalah pilihan siswa, di mana siswa atau kita sebagai pendidik bisa memberikan pilihan kepada siswa untuk menentukan musik dari senam yang akan mereka praktekkan. Kemudian memilih jenis tanaman dalam Sipelinya dan memilih jenis sampah itu adalah choice atau pilihan siswa. Kemudian yang terakhir adalah ownership, kepemilikan. Setelah kita mendapatkan voice dan choice dari peserta didik, maka diharapkan siswa merasa memiliki, ya, memiliki di mana kita sebagai guru bisa mendorong untuk merancang dan mempresentasikan aktivitas mereka. Kemudian memiliki tanaman dan menghasilkan kria. Jadi proyek di sini dalam Julsihat untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu mengikuti, dan programnya adalah untuk kelas 4, 5, dan 6 nanti akan membuat video senam, atau setiap kelas 4, 5, dan 6 itu membuat gerakan senam agar anak-anak yang lain atau siswa yang lain tidak merasa bosan dengan gerakan senam yang begitu saja. Kemudian untuk
Spellingnya siswa kelas 1, 2, 3 itu memilah sampah dan membuat kriya dari sampah. Sedangkan untuk kelas 4, 5, 6-nya menanam tanaman. Itu ya. Oke, lanjut. Untuk visi dari program ini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar sekolah serta menciptakan pengalaman belajar PJOK yang menyenangkan dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah serta menjaga kebugaran siswa. Ya. Kemudian untuk tujuan program ini adalah yang pertama untuk melatih keterampilan gerak dan meningkatkan kebugaran tubuh siswa. Kemudian menjaga kebersihan serta peduli lingkungan sekolah. Kemudian tujuan yang kedua adalah meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama tim, dan pemahaman siswa tentang pentingnya olahraga dan kesehatan. Kemudian selanjutnya yaitu mewujudkan jiwa kepemimpinan peserta didik atau student agency tadi ya. Kemudian memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Dan yang terakhir mewujudkan peserta didik yang aktif dan produktif. Oke, untuk selanjutnya the project goal atau capaian ya. Capaian yang diharapkan. Di sini ada capaian dan hasil. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah siswa dapat hidup aktif dalam bergerak dan peduli akan lingkungannya baik di sekolahnya maupun di dalam maupun di luar sekolah itu di rumahnya di setiap aktivitas sehari-harinya ya, sehingga mampu meningkatkan gaya hidup sehat baik di sekolah maupun di rumahnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk aksinya bagaimana? Kita nanti wali kelas berkolaborasi dengan siswa dalam perencanaan kegiatan. Tadi untuk game sehat, wali kelas misalkan membuat satu video senam yang terbaru, yang trending misalkan. Kemudian untuk kelas 4, 5, dan 6 ya, untuk kelas atas. Kemudian nanti bisa memilih beberapa siswa untuk menjadi instruktur senam dan ditampilkan di depan setiap hari Jumat. Jadi seminggu sekali, nanti bergiliran. Misalkan Jumat besok kelas 4, Jumat besok lagi kelas 5, dan seterusnya bergiliran seperti itu. Kemudian selain itu untuk P5-nya untuk P5-nya mungkin nanti kelas 1, 2, 3 membuat kriya dari pilah sampah. Setelah jumsihan itu kan kita membersihkan lingkungan. Jadi dari sampah itu kelas 1, 2, 3 memilah sampah dan wali kelasnya bisa memberikan contoh misalkan membuat kriya dari sampah bekas tersebut. Ya. Kemudian untuk P5 kelas atasnya atau spelling peduli lingkungan kelas 5-nya adalah menanam tanaman yang sudah Bapak Ibu lakukan mungkin ya, dan mudah-mudahan bisa terus berjalan walaupun sekarang baru hanya membersihkan lahannya saja. Kemudian untuk rencana dan partisipasi siswa, di sini rencananya siswa sebagai perancang dan pelaksana kegiatan. Jadi siswa sendiri yang menentukan tadi suara pilihan dan kepemilikan, siswa sendiri yang menentukan video tulisannya. Kita sebagai wali kelas hanya berkolaborasi membantu memberikan arahan. Kemudian yang terakhir nanti siswa melakukan presentasi dan refleksi. Presentasinya seperti apa tadi? Menjadi instruktur senam. Untuk P5-nya mungkin nanti dipresentasikan hasil dari tanaman yang mereka tanam. Kemudian hasil dari kriya yang mereka buat dari sampah. Oke, untuk selanjutnya di sini ada struktur dan program mitra komunitas ya. Untuk pelaksanaan jumsihat di sini targetnya untuk jumsihat kegiatan ini dilakukan oleh siswa kelas 4, 5, dan 6. Jadi kelas atas ya.
membuat gerakan senam dengan kolaborasi wali kelas. Ini untuk waktunya kegiatan dilakukan 1 minggu sekali setiap hari Jumat. Kemudian setiap kelas bergantian menjadi instruktur senam khusus kelas 4, 5, dan 6. Untuk kelas bawahnya 1, 2, 3 mengikuti gerakan yang diinstrukturi oleh kelas 4, 5, dan 6. Oke, untuk berikutnya guru PJOK dan guru wali kelas memantau aktivitas siswa baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Kemudian melakukan evaluasi melalui komunitas belajar. Kemudian untuk sipeling, untuk program sipeling di sini, waktu kegiatannya dilakukan pada hari Sabtu pada saat P5, kegiatan P5 ya. Kemudian di mana kelas bawah, target utamanya adalah kelas bawah 1, 2, 3 ini memilah sampah untuk membuat kriya. Kemudian kelas atasnya 4, 5, 6 menanam tanaman. Dan guru PJOK dan wali kelas memantau aktivitas siswa baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah dan kita melakukan evaluasi. Oke, untuk berikutnya publikasi dan dari produk hasil karya kita bisa publikasikan melalui produk yang bisa menjadi hiasan kelas. Dari kelas 1, 2, 3 itu dibuat bisa menjadi hiasan kelasnya. Kemudian produknya juga dapat dipublikasikan melalui media sosial, baik itu berupa poster ataupun foto atau video. Untuk senam mungkin nanti bisa di video dan kita akan publikasikan lewat akun media sosial yang sudah kita buat di sekolah. Kemudian video dan panduan latihan kebugaran jasmani dibagikan ke komunitas sekolah sebagai simbol belajar. Jadi kita misalkan memilih video, kita bisa bagikan kepada siswa untuk menghafal gerakannya di rumahnya masing-masing. Kemudian yang terakhir, hasil tanaman bisa dimanfaatkan pada saat panen karya P5. Oke, berikutnya kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah kita. Sekolah kita SDN Cikirai memiliki banyak aset ya, yang dimiliki. Yang pertama adalah modal manusia, dimulai dari muridnya yang lumayan cukup banyak, kurang lebih 390-an ya pasien, 390-an. Kemudian gurunya banyak, guru yang berkompeten. Kemudian kepala sekolah, untuk modal politiknya, kebijakan kepala sekolah, modal fisiknya kita mempunyai sarana dan prasarana yang cukup memadai, mulai dari lapangan, sound system, laptop, kemudian ruang kelas, alat kebersihan dan lahan untuk menanam. Dan modal sosialnya adalah koordinasi dan kolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di dalam maupun di luar sekolah. Tetapi kita harus memanfaatkan fasilitas yang ada dan mengoptimalkan keterlibatan orang tua dan komunitas belajar. Ya. Nah, ini hampir 2 slide terakhir. Rencana evaluasi. Setelah kita melakukan kegiatan, kita akan melakukan rencana evaluasi, di mana kegiatan evaluasi pelaksanaan program ini dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi seperti sekarang ini ya. Nanti kita buat lagi rapat evaluasi bersama pimpinan dan kepala sekolah, kemudian guru, staf, dan perwakilan peserta didik. Kemudian bentuk lainnya pelaksanaan evaluasi program juga bisa dilakukan dengan wawancara secara langsung ya, kepada perwakilan guru, staf, atau peserta didik untuk memberikan evaluasi dari pelaksanaan program yang sudah kita buat. Oke. Nah, ini terakhir. Pasti setiap program, setiap kegiatan itu ada tantangan. Tetapi setiap tantangan pasti ada solusinya ya. Untuk tantangannya kemungkinan tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan program ini yang pertama adalah siswa malas untuk melakukan aktivitas olahraga, terutama senam, itu ya. Kenapa? Jadi solusinya kita harus membuat gerakan senam yang trendy atau terbaru. Jadi jangan hanya senam itu saja, siswa pasti bosan. Ketika siswa melihat gerakan senam misalkan terbaru,
yang aneh, yang beda dari biasanya, pasti siswa merasa tertarik untuk melakukan gerakan senam. Kemudian tantangan yang kedua mungkin ada faktor hujan mengakibatkan pelaksanaan senam bubar dan bisa saja tertunda. Ya, jadi kegiatannya kita bisa jadwal ulang ketika cuacanya tidak mendukung. Kemudian tantangan berikutnya mungkin guru kesulitan mengontrol aktivitas siswa ketika berada di lingkungan rumahnya. Ketika susah mengontrol di lingkungan rumahnya, maka solusinya adalah guru selalu melakukan koordinasi dengan wali murid bagaimana perkembangan siswa ketika di rumahnya ya dalam melakukan proyek ini. Oke, itu mungkin dari kegiatan kita hari ini. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan mengenai program Zoom Sihat dan Sekali? Sangat jelas. Sangat jelas. Oke, Pak Zen. Baik ya, mudah-mudahan program ini bisa kita laksanakan dan mohon koordinasi dan dukungannya, kolaborasi kita semua. Siap? Oke, siap. Terima kasih, Mas. Oke, untuk terakhir kesimpulannya, kegiatan ini integrasi dari PJOK dan kegiatan P5 melalui aktivitas gerak. Kemudian mewujudkan kepemimpinan peserta didik Agensi melalui program yang mengakomodasi voice, study choice, dan ownership untuk membentuk karakter pelopir pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, program Nasihat dan Sekali ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa, guru, dan sekolah. Itu saja mungkin kegiatan kita hari ini. Sebelumnya sekali lagi mohon maaf bila ada kata yang salah. Terima kasih atas waktunya. Sebelum ditutup, ada sedikit kata motivasi untuk kita semua. Ketika kamu perlu berinovasi, kamu membutuhkan kolaborasi. Kerja tim adalah rahasia yang membuat orang biasa mencapai hasil yang tidak biasa. Oke, terima kasih. Sekian. Bila ini sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.